Perkenalkan, kami dari kelompok 5, berdirinya kami di sini akan mempresentasikan tentang penyebab pemanasan global. Sebelumnya izin memperkenalkan, nama saya Batik dan rekan saya Cici, lalu Susi dan Uji. Satu lagi teman saya yang tidak bisa hadir dikarenakan sakit, yaitu Sandi. Menurut Anda, apakah sisa makanan yang Anda tidak habiskan dapat memperparah fenomena pemanasan global? Hal tersebut dikarenakan limbah makanan dapat menghasilkan gas rumah kaca. Jawabannya, gas rumah kaca yang berlebihan merupakan salah satu penyebab utama fenomena pemanasan global. Gas rumah kaca tersebut menahan panas berlebihan dari bumi sehingga tidak dapat keluar dari atmosfer. Salah satu penyebab peningkatan jumlah gas rumah kaca adalah karena aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil, limbah industri, dan penebangan serta pembakaran hutan meningkatkan kebutuhan energi manusia. Akan berdampak pada bertambahnya penggunaan bahan bakar fosil seperti minyak bumi, batu bara, dan gas alam lainnya. Pada umumnya, gas rumah kaca seperti uap air, karbon dioksida, metana, dinitrogen oksida, dan ozon menghasilkan secara alami dari lingkungan. Namun, aktivitas sehari-hari manusia menambah jumlah gas rumah kaca secara signifikan. Beberapa jenis gas yang dihasilkan dari aktivitas manusia diantaranya sebagai berikut. Yang pertama ada gas karbon dioksida atau CO2. Gas CO2 dapat bersumber dari hasil pernapasan manusia dan hewan, limbah industri, hasil pembakaran bahan bakar fosil, kebakaran hutan, atau dari gejala alam seperti letusan gunung berapi. Kenaikan konsentrasi gas CO2 ini sebagian besar disebabkan karena aktivitas manusia. Contohnya adalah bertambahnya penggunaan kendaraan bermotor, sehingga bertambah pula pembakaran bahan bakar minyak, batu bara, dan bahan organik lainnya, hingga melewati kemampuan tumbuhan-tumbuhan untuk menyerapnya. Karbon dioksida merupakan gas yang paling banyak memberikan kontribusi untuk pernapasan global karena jumlahnya yang paling banyak di atmosfer. Terima kasih. Yang kedua, ada gas metana CH4. Gas metana merupakan gas rumah kaca kedua terbanyak jumlahnya di atmosfer bumi. Walaupun jumlahnya lebih sedikit daripada gas karbon dioksida, gas metana 25 kali lebih kuat dalam memerangkap panas di atmosfer. Selama tahun 2021, tingkat gas metana di atmosfer adalah 1.808.950,7 ppb atau sekitar 162%. Lebih banyak dari tingkat metana pada zaman pra-industri. Gas metana di atmosfer dapat dihasilkan dari produksi batu bara, gas alam, dan minyak. Gas metana juga dihasilkan dari transportasi, pembusukan sampah organik, dan produk dari pencernaan hewan ruminansia. Gas fluorinasi. Terdapat 4 kategori utama gas fluorinasi, yaitu hidrofluorokarbon atau HFC, perfluorokarbon atau PFC, sulfur heksafluorida atau SP6, dan nitrogen trifluorida atau NF3. Gas fluorinasi hampir seluruhnya berasal dari kegiatan manusia, seperti penggunaan gas-gas tersebut untuk pendinginan pada kulkas dan AC. Hidrofluorokarbon digunakan sebagai pendinginan, propelan, aerosol, pelarut, dan penghambat api. Bahan ini dikembangkan sebagai pengganti bahan chlorofluorokarbon atau CFC dan hidrokhlorofluorokarbon atau HCFC. Kemudian perfluorokarbon banyak digunakan dalam pembuatan semikonduktor dan aluminium. Sulfur heksafluorida digunakan sebagai gas pelacak deteksi kebocoran dalam pengolahan magnesium dan manufaktur semikonduktor. Nitrogen trifluorida banyak digunakan dalam pembuatan semikonduktor. Materi selanjutnya yaitu gas nitrogen oksida. Gas nitrogen oksida dipancarkan ke atmosfer dari sumber alami dan kegiatan manusia. Gas ini dapat bersumber dari limbah pertanian dan industri,
biomasa, penggunaan pupuk, dan dari larutan. Gas dinitrogen oksida dapat menghancurkan lapisan ozon yang melindungi makhluk hidup dari sinar ultraviolet matahari yang membahayakan. Dinitrogen oksida dapat menyerap 270 kali banyak panas per molekul dibandingkan karbon dioksida. Gas-gas rumah kaca tersebut tidak bisa dihilangkan, namun produksinya bisa dikurangi. Gas-gas rumah kaca yang terdapat di atmosfer bumi tersebar di berbagai wilayah sehingga efek rumah kaca dapat terjadi di berbagai belahan bumi. Akibatnya peningkatan suhu karena efek rumah kaca juga terjadi hampir di seluruh wilayah bumi atau terdapat kenaikan suhu secara global. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Jangan lupa pasihan nilai saya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Susi, kan ini mati. Dari